Apakah kalian tahu bahwa kita itu harus mencintai tanah air kita? Betul, bahwa kita harus mencintai tanah air kita, yakni Indonesia. Halo sahabat juara. Bertemu lagi bersama saya Umi Mukaromah dan saya Imam Mahmud di channel Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan apa nih Kak Umi? Ya, kita akan memberikan contoh beberapa isi pidato ya dengan berbagai tema tentunya. Ada tema kesehatan, tema apalagi lingkungan, terus ada juga tema yang terkait dengan membuang sampah sembarangan, bahayanya bagaimana gitu. Ya, ini juga bisa dipergunakan untuk pidato atau ceramah ya Kak Umi. Iya betul. Nanti pidato juga kan ada juga ya lomba untuk anak-anak. Nah itu nanti juga ada contohnya pidato anak-anak. Tapi ini untuk isinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana cara pembukaannya atau cara penutupnya, nah kita semua juga kemarin sudah membagikan contoh pembukaannya. Itu silahkan klik di sebelah kanan. Nah ini. Dan kita tak lupa pula memberikan contoh penutupnya dari ceramah atau pidato ini. Teman-teman juga bisa klik linknya itu di sebelah kanan. Oke, langsung saja mungkin Kak Umi kita akan memulai untuk memberikan contoh isi pidato dari berbagai tema. Halo sahabat-sahabat juara, kali ini saya akan membagikan tentang isi pidato. Jadi yang akan saya contohkan yang pertama adalah isi pidato untuk lomba anak-anak yang bertemakan cinta terhadap tanah air Indonesia. Dan teman-teman bisa simak video ini dengan baik untuk contoh isi pidato lomba anak-anak. Teman-teman yang saya banggakan, apakah kalian tahu bahwa kita itu harus mencintai tanah air kita? Betul, bahwa kita harus mencintai tanah air kita, yakni Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, suku, dan agama. Kita harus bersyukur atas kekayaan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa menikmatinya hingga saat ini. Atas kehendak Allah, kita bisa mengenal suku bangsa, budaya, dan agama. Dan kita pada hari ini bisa saling mengenal atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, apa saja sih contoh untuk cinta tanah air? Yang pertama, contohnya adalah kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Contohnya, jika kita ingin membeli baju, belilah baju produksi dalam negeri, seperti batik misalnya. Yang kedua, cinta tanah air. Gunakanlah bahasa Indonesia dan bahasa daerah Indonesia. Banggalah ketika kamu berbicara dengan bahasa Indonesia dan bangga dan percaya diri untuk berbahasa sesuai dengan suku dan daerah masing-masing. Yang Jawa, silakan bangga dengan bahasa Jawanya. Yang Sunda juga bangga dengan bahasa Sundanya. Apalagi yang Batak, silahkan menggunakan bahasa Bataknya. Dan masih banyak bahasa-bahasa lain di Indonesia. Itu tadi 2 contoh untuk mencintai tanah air kita, Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki budaya yang melimpah. Karena budaya ini dipakai oleh anak cucunya. Contoh budaya yang masih berkembang dan dipakai hingga saat ini adalah tarian adat, baju adat, musik tradisional, dan masih banyak lagi budaya lainnya yang terdapat di Indonesia. Dan suatu saat budaya ini juga akan kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah,
Untuk selanjutnya, ini adalah tema isi pidato terkait dengan lingkungan. Kita bisa mengaitkan lingkungan itu dengan kesehatan, teman-teman. Jadi, untuk isinya, contoh pidatonya itu seperti ini. Sesuai dengan tema yang telah diberikan terkait dengan lingkungan, maka pantas dan pas jika tema ini berhubungan dengan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan adalah tempat hidup bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Meski kadangkala banyak kelalaian di antaranya yang kurang menjaga lingkungan, seperti halnya membuang sampah sembarangan. Padahal para hadirin, membuang sampah sembarangan tersebut dapat menjadi ancaman bagi kehidupan. Salah satu alasannya karena dapat menjadikan bencana alam, yaitu banjir. Banjir sendiri para hadirin, itu akan berdampak pada rusaknya perekonomian, lumpuhnya transportasi, dan akan mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu para hadirin, kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar kita dapat hidup nyaman, tentram, dan penuh dengan aturan-aturan kesehatan. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Dan selanjutnya, saya akan memberikan contoh isi pidato sambutan seorang ketua panitia. Jadi ini cuplikan dari isi sambutannya. Hadirin yang saya hormati, saya sebagai ketua panitia pada acara Gebyar Tahunan Organisasi Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan serta sarana dan prasarana yang mungkin kurang nyaman. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara ini. Terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras bersama untuk menyelenggarakan acara hari ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh mitra, sponsor yang telah memberikan bantuannya untuk kesuksesan, keberlangsungan acara ini sehingga bisa sukses dan meriah seperti ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, maka wajib baginya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, maka wajib baginya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan kedua-duanya, maka wajib baginya dengan ilmu. Secara tekstual dan kontekstual, dari perkataan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita harus mengejar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena kedua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita menjaga dan mengejar ilmu, baik ilmu di dunia maupun di akhirat. Saya akan memberikan contoh isi pidato tentang kesehatan. Jadi ini bertemakan kesehatan. Bisa disampaikan oleh orang-orang kesehatan ketika melakukan penyuluhan di desa atau ketika kita memberikan sambutan di halayak umum. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kesehatan itu sangatlah berharga. Oleh karena itu, saat kita memilih makanan dan minuman harus sangat berhati-hati. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita harus dikontrol dengan baik supaya tubuh kita tetap sehat dan bugar. Dalam keseharian kita, seringkali kita dapati minuman-minuman dengan aneka warna. Dengan aneka warna dan rasa. Ada yang berupa minuman isotonik, minuman bersoda, minuman penunda dahaga,
minuman penyegar, dan minuman yang menawarkan aroma-aroma yang lain. Namun, tahukah Anda jika minuman yang begitu menarik ini tidak memiliki sisi positif bagi tubuh kita dan juga untuk kesehatan kita? Kandungan gula yang tinggi, pewarna, perasa, dan pemanis yang terkandung tak jarang berdampak negatif bagi tubuh kita, tentunya untuk kesehatan kita. Lebih baik perbanyaklah minum air putih supaya tubuh kita menjadi netral dan sehat. Nah, itu tadi teman-teman video terkait dengan isi pidato atau ceramah yang bisa kita bagikan. Semoga saja memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menirunya, terutama untuk pemula. Sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk mengajari ya Mbak ya. Bukan menggurui. Bukan menggurui, artinya ini bisa untuk praktek untuk pemula gimana cara pembawaannya seperti pada pengalaman saya dan juga pengalaman Kak Umi. Nah gitu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan memberikan saran agar channel Arena Lomba terus berkembang. Terima kasih, bye-bye.